Ya, untuk Gus, supaya menjadikan semangat kita membaca manakib gitu, kan kita kan bisa bercermin dari sebelumnya gitu. Tadi saya ngomongnya kan harus kisah-kisah. Awal yang ngasih contoh bukan siapa-siapa, yang ngasih contoh baca kisah itu Al-Quran sendiri. Lebih dari 50% katanya isi Al-Quran itu cerita tentang hukum sekian, tentang ibrah pelajaran sekian. Yang terbanyak adalah cerita. lebih dari sepertiga isinya adalah cerita tentang Nabi Rasul yang 25, tentang Qarun, tentang siapa saja umat-umat terdahulu. Nah itu karena memang di antara mereka ada ibrah liulil albab, ada ibrah. Sekarang itu ya begitu juga ulama-ulama kita, ulama-ulama bisa jadi ulama yang sudah kita kenal, mungkin ada orang setelah beliau yang nulis sejarah yang kita belum tahu. Itu ibrah bagi kita untuk minimal tergeraklah hati kita. Dan dampak dari baca sejarah ulama terdahulu atau kisah-kisah orang terdahulu ini apa sih? Kan ada satu makalah yang menyebutkan bizikrihim tanzilur rahmat wa tuftah abwabus samawat atau apa itu au ma hadza ma'nahu bizikrihim tuh itu di manakib Syekh Abdul Qadir itu bizikrihim tatanazalur rahmat. Terus ada juga yang tuftah abwabus samawat, dengan menyebut mereka. Bizikri ini kan mengingat-ingat mereka, menyebut-nyebut mereka, pintu-pintu langit dibuka. Saat itu bisa jadi saatul ijabah dengan membacanya mereka. Nah, sebenarnya bahkan membaca bisa jadi waktu mustajab doa. Iya, makanya kan ketika dia baca kan sedang dalam keadaan zikruhum kan. Dan sedang dalam keadaan mengingat mereka para aulia ini. Bahkan saya sendiri lebih senang ya bacaan-bacaan Indonesia itu daripada daripada mereka yang setiap hari sering baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi enggak yazkuruhu sama sekali, enggak paham sama sekali. Baca ngepot. Tapi sedikit pun tidak dikupas sama si ketua majelis. Tapi minimal ada fadilahnya qiraatul Fatihah. Masih ada bagusnya lah. Masih ada untungnya. Bagi saya lebih mending baca yang jelas dan bisa dipaham sama si pembaca. Baca terjemahnya, baca buku biasa yang biografi. Sehingga kita bisa bercermin dari beliau. Dari itu. Kita kan orang dibaca dong. Ente baca manakib ini jangan ngelihat ketika Syekh Abdul Qadir bisa makan ayam terus tulangnya dibuang jadi ayam lagi. Lihat gimana riyadhahnya beliau. Jalan, tidak pakai sandal di padang pasir, tidak makan, tidak minum. Tidur 40 tahun duduk dengan sholat subuh dengan sholat isya. Al-Ghadatil Ghadwa Sadatis Sofwa Dima lahum sahwah illa lidzikrillah. Jadi di Hadrah Basaudan tidak punya keinginan kecuali zikrillah. Tidak ada keinginan. Mereka kaum terdahulu tidak ada keinginan kecuali ingin zikir. Jadi qiraatus siratis salaf itu tanfa meskipun sedikit. Terus dibaca terus. Semakin banyak yang dibaca semakin banyak yanfa'nya. Mungkin di bacaan pertama belum membekas. Baca lagi nanti lama-lama tertular. Bisa jadi tidak langsung tertular ya, tapi dibaca terus. Sekarang baca tentang ulama ini. Semakin banyak referensi ulama yang kita baca sejarahnya, semakin banyak bekas di dalam hati untuk kita meniru mereka. Dan juga sekarang banyak orang yang ziarah. Kalau kata anak ziarah itu sekarang orang-orang banyak yang gara-gara ikut-ikutan. Atau orang ziarah belanja. Cuma kepengen refreshing, belanja, dapat oleh-oleh. Sedangkan siapa yang dia ziarah, dia tidak tahu. Iya kan? Tidak pernah membaca sejarahnya. Bahkan minta maaf sebelumnya. Tidak ada saya menyinggung dan lain-lain. Bahkan ketua rombongan pun tidak menjelaskan siapa yang diziarahi.
Iya enggak Gus? Iya. Taunya ada Ki Hamid Pasuruan, orang alim, masya Allah, wali min auliyaillah titik. Kita kalau di Hadramut, pengalaman kita di Hadramut itu kita kalau ziarah Zambal, kita kalau ziarah Furet, kita ziarah ke Imam Muhajir, kita ziarah ke Habib Ali Siwun. Kita jadi ada tour guide, ada guide gitu yang penunjuk. Dan ketika ada di satu tempat ma'bad, tempat ibadah atau kuburannya beliau, dia cerita, lah ini begini, kayak karena gini. Nah itu tidak bisa didapat kecuali itu rombongan sekarang, tahunya cuma dapat fee sekian. Dah bos. Tahu rute, Tahu akhirnya di rute, sini, jalannya ini. Lupa. Gimana ente mau dapat manfaat? Ya manfaat dari ziarah orang soleh sudah tidak bisa dihiraukan lagi. Kita pasti dapat barokah. Apa kalau kita ada satu ulama mengatakan kalau kita ziarah kepada satu alim, satu ulama, setidaknya keinginan apa? Setidaknya Allah ngasih kepada orang tersebut yang ziarah adalah doa yang Allah kabulkan gara-gara si wali tadi. Tapi makom terbesar, kata ulamanya saya lupa namanya, makom terbesar ketika kita ziarah adalah kita mendapatkan magom sohibul makbaro tadi. Gimana kita mau dapat magomnya kalau kita tidak tahu sejarahnya? Naam, betul. Iki asik orang. Akhir zaman nih, harap dimaklumi. Gara-gara kecerdasan kita ada ya, ditakut-takuti sama kesehatan. Khair insyaallah, mudah-mudahan jadi baiknya. Amin farajan ajilan ya Rabb. Amin.